Begitu panggilan dengan kakaknya berakhir, Bara merasa sedikit lega. Setidaknya, kini ia tinggal menunggu jawaban yang akan dibantu cari tahu oleh Hanif kakaknya. Bara sungguh berharap upayanya tak akan sia-sia. Sungguh bila dugaannya benar bahwa ada orang yang sengaja mengganggunya, ia tak akan memaafkan orang tersebut, siapapun itu. "Kenapa sih kamu ngelamun terus?" Pertanyaan ini meluncur dari bibir seorang perempuan bernama Eli. Ia sedang menatap teman di hadapannya yang hanya mengaduk-aduk mie ayam yang tak kunjung dimakan itu. Eli pun merasa prihatin akan ayam yang sudah tak menarik lagi tampilannya. Teman di depannya ini sungguh aneh. Biasanya mie ayam di kedai ini adalah favoritnya. Bahkan pernah temannya ini sanggup memakan 2 mangkok mie ayam. Tapi kali ini sungguh berbeda. Ada hal yang sepertinya mengganggu pikiran temannya ini. "El, kamu pernah ditolak cowok nggak?" tanya temannya ini, yang tak lain adalah Muti. Eli tersedak mendengar pertanyaan Muti. Segera ia mengambil minum dan menenangkan dirinya sendiri dengan mengelus dada. Enggak pernah. Aku nggak seberani itu buat nembak cowok yang sekiranya sudah kelihatan nggak suka aku atau cuma anggap aku teman. Kamu tahulah aku gimana," cerotos Eli dengan menggebu. "Aku pernah nembak dan tapi nggak pernah ditembak. Apa aku buruk rupa ya, El? Sampai-sampai nggak pernah ada yang nembak aku. Jangankan jadi istri, buat jadi pacar aja nggak ada yang ngajak," ujar Muti dengan putus asa. "Jangan insecure gitu," saut Eli. Ia benar-benar tak suka dengan ucapan temannya ini. "Kamu nggak ngerasain jadi aku, El," ujar Muti dengan nada memelas. "Pasti gara-gara si Iqbal Kawi itu ya? Siapa sih namanya? Sabirin?" tanya Eli sambil tertawa. Mengingat wajah pria yang dia tahu sangat dicintai oleh Muti, Eli selalu mengatakan kalau wajah pria itu mirip aktor yang memerankan tokoh Dilan. Bedanya, Iqbal Kawi yang dikatakan Eli ini memiliki lesung pipi di kedua pipinya. Wajar kalau Muti tergila-gila dengan pria itu. Begitu pikir Eli sederhana. "Sabara, namanya Sabara, El." Muti mendengus, tak suka karena Eli seperti sengaja membuat lelucon nama Sabara. Gitu aja marah," goda Eli pada Muti, sembari memainkan dagu Muti. Muti menatap wajah Eli. Ia menghela napas dalam, kemudian bercerita kepada Eli cerita yang pernah ia dengar tentangnya. "Dulu ada yang pernah bilang ke aku, katanya aku akan susah dapat jodoh, El. Aku awalnya nggak terlalu pusing dengan urusan macam begini. Tapi saat ini usiaku sudah 26 tahun. Aku mendadak cemas dengan nasibku." Muti kembali melanjutkan ceritanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Saat aku pertama kali bertemu Sabara, aku merasa Sabara adalah pria yang aku cari. Awalnya kita dekat, tapi mungkin karena aku terlalu agresif. Sekarang dia menghindar dariku, El. Aku nggak bisa, aku cuma pengen dia. Dia minta apa aja aku akan kasih, asal dia mau bersamaku, El." Kini tangis Muti sudah terisak pelan. Setidaknya ia merasa sudah lebih baik bisa bercerita pada temannya. Eli hanya mengusap pelan lengan Muti sebagai tanda menenangkan. "Kamu jangan bodoh, Muti. Emang siapa yang bilang kalau kamu gak akan punya jodoh?" tanya Eli sedikit menahan marah atas rasa insecure temannya ini. "Salah satu keluarga jauh dari ayahku. Katanya aku ini seperti ditutupi auranya. Jadi laki-laki manapun tidak akan bisa suka sama aku. Karena aku gak punya aura yang menarik. Aku gak percaya saat itu. Tapi mungkin sekarang aku percaya. Setiap dekat dengan lelaki tidak pernah lebih dari hanya teman. Tapi kali ini aku sungguh berharap besar pada Sabara." Eli pun terkejut mendengar penjelasan Muti. Ia tahu bagaimana Muti. Temannya ini tidak terlalu paham mengenai hal di luar nalar manusia. Eli menggenggam tangan Muti, berusaha untuk tenang, kemudian ia berkata, "Aku gak tahu apakah ini bisa menolong atau tidak. Tapi anggap ini sebagai jembatan atau ikhtiar kamu saja, Muti." Muti mengernyitkan dahinya. Ia tidak mengerti maksud ucapan Eli. Maksudnya apa, El?" tanya Muti. "Aku punya teman SMP dulu. Salah satu keluarganya ada yang semacam paranormal gitu. Dia sering bantuin para perempuan, terutama istri-istri yang ingin tahu kenapa suaminya berubah. Atau ya semacam minta untuk pemikat.
ucap Eli kepada Muti. Eli menatap Muti dengan awas, menunggu respon temannya ini. Sedangkan Muti sendiri tampak mempertimbangkan apa diucapkan Eli padanya. Kalau kamu yakin, aku antar ke tempatnya. Kalau memang benar kata kamu ada hal semacam aura itu, coba ditanyakan aja, Mut. Aku soalnya pernah minta bantuan dulu saat kuliah ketika bapakku berubah. Ternyata dia selingkuh, tapi akhirnya bapakku balik lagi ke rumah. Waktu itu aku ke tempat paranormal ini sama mama. Muti menatap Eli tak percaya. Benarkah Eli pernah melakukan hal tersebut untuk membuat bapaknya kembali? Apa itu manjur? Ada sedikit binar cerah layaknya sebuah harapan yang tercetak jelas di kedua matanya. Dan tanpa pikir panjang, Muti mengiyakan perkataan Eli. Ia tahu maksud Eli dengan minta bantuan kepada paranormal. Aku mau, El, aku mau, jawab Muti. Muti berucap penuh semangat tanpa pikir panjang. Tapi Muti, ingat, jadikan ini sebagai salah satu jembatan ikhtiar kamu. Aku cuma bisa antar, karena bagaimanapun nanti hasil dari pertemuan kamu dengan paranormal itu, ada hal yang harus kamu tanggung. Saranku jalani bila tidak memberatkan, tapi tinggalkan bila kamu merasa ragu dan berat akan resikonya. Kamu yang tahu atas apa yang terbaik buat diri kamu, Mut. Maksud Eli adalah agar Muti benar-benar mempertimbangkan atas apa yang akan dijalaninya. Karena bertemu paranormal dan melakukan hal yang tidak nantinya bersifat mistis, tentu tidak sembarangan. Eli hanya berharap Muti tidak menyesal nantinya. Tapi kini Eli merutuk dalam hati. Mengapa ia melontarkan mengenai paranormal kepada Muti yang sudah depresi akan laki-laki bernama Sabara itu? Muti pun mengangguk setuju kepada Eli. Ia mulai tak sabar untuk bertemu dengan sang paranormal. Antar aku secepatnya, El, ucap Muti kepada Eli. Dering ponsel dengan iringan lagu dari band terkenal. Segera sang ampunya ponsel mengangkatnya. Setelah melihat nama si pemanggil Kang Hani. Iya Kang, Assalamualaikum. Kumaha Kang, ada hasilnya? Tanya Sabara sudah tidak sabar. Waalaikumsalam. Sabar Bara, besok akan ke Bandung temanin kamu. Ada apa Kang? Kok aku perlu ditemani gitu Kang? Tanya Sabara dengan rasa penasaran. Nanti akan jelasin pas ke Bandung, Sabara. Untuk malam ini kalau kamu tidur, usahakan tidur dulu jam 7. Sebelum jam 12 kamu sudah harus bangun. Kang, Bara masih belum paham, ujarnya yang memang masih belum mengerti maksud ucapan kakaknya. Bila saja kakaknya bisa melihat raut wajah Bara saat ini, akan tampak jelas kegelisahan justru semakin besar ia rasakan. Turutin dulu kata-kata Akang yang tadi. Yang pasti besok akan ke Bandung. Tugas Hanif tegas. Panggilan ponsel dimatikan secara sepihak oleh kakaknya Hanif. Bara yang masih belum paham akan kata-kata yang diucapkan oleh sang kakak hanya mencoba mengingat bahwa dia harus tidur pukul 7 dan bangun sebelum pukul 12. Sungguh Bara dibuat kebingungan. Apa dugaanku benar? Tanya Bara dalam hati. Ia mencoba mengingat dulu saat pernah ikut kumpul dengan teman-teman kakaknya itu. Mereka melontarkan banyak candaan serta percakapan mengenai hal mistis dengan ilmu kebatinan yang kurang dimengerti oleh Bara. Tapi salah satunya yang cukup Bara ingat adalah Bala akan mendatangi orang yang dikirim pada saat antara pukul 01.00 dini hari. Apakah ini ada kaitannya? Lalu bagaimana caranya agar aku tak tertidur? Tanya Bara kembali dalam pikirannya. Ia pun bingung agar ia tidak tidur. Kemarin saja meski sudah meminum 2 cangkir kopi hitam yang dikenal cukup kuat, Bara tetap terlelap tidur. Dipikirkan olehnya untuk mengajak salah satu temannya menginap agar menemaninya. Setidaknya ia pikir akan aman dari gangguan. Bara akhirnya mengajak temannya bernama Fadil untuk menginap. Awalnya Bara berniat untuk mengajak Andri. Ia teringat bahwa temannya Andri ini tidak lagi bujangan, sepertinya yang masih bebas kesana kemari. Terlebih lagi istri Andi bernama Vina yang juga sahabat Muti kini sedang hamil muda. Tidak mungkin Bara tega bila mengajak Andri menginap di kamar kosnya. Fadil dipilih Bara karena menurutnya Fadil tidak terlalu berisik dan kepo masalah orang lain. Terlebih lagi Fadil juga cukup religius. Mungkin saja pengganggu-pengganggu tak kasat mata itu akan berhenti mengganggu Bara bila ada Fadil. Ada-ada saja Bara ini menganggap temannya sebagai jimat penangkal gangguannya. Kini Bara dan Fadil sudah berada di kamar kos Bara.
Mereka pun sudah membersihkan diri. Jam di dinding menunjukkan waktu pukul 19.30. "Fadil, kamu percaya setan?" tanya Bara. Jin maksudnya." Fadil malah balik bertanya. "Ya gitulah pokoknya. Kamu percaya?" Percayalah. Setan atau jin kan memang sudah diciptakan untuk menggoda manusia. "Kamu tahu nggak, Bar?" tanya Fadil dengan mengangkat kedua alisnya sambil tersenyum mencurigakan. "Setan itu makhluk ciptaan Tuhan yang konsisten. Mereka ini tak pernah tergoyahkan komitmennya." "Tahu apa komitmennya mereka pada Tuhan?" tanya Fadil. Bara yang tertarik dengan penjelasan temannya ini hanya menggeleng saja karena tak tahu dengan pertanyaan aneh temannya. Menggoda manusia. Komitmen mereka sejak dulu sampai sekarang masih nyata. Manusia digoda mereka banyak cara. Justru manusia kadang gak sadar ini pengaruh setan atau bukan. Bara cukup tergelitik, geli mendengar Fadil yang mengucapkan setan dengan kata syaiton. Saat tadi jam 10:30, Fadil sudah memasak 2 bungkus mie instan. Sebenarnya mata Fadil sudah tampak lelah dan mengantuk. Tapi ada hal yang mengganjal dalam dirinya yang membuat tidak bisa tidur. Sedari tadi saat masuk ke kamar kos, merasakan hawa yang berbeda di kamar kos Bara. Padahal Fadil bukan pertama kali ini menginap di kamar ini. Sudah tak terhitung beberapa kali ia menginap saking seringnya. Karena itu Fadil menduga ada hal yang tak beres terjadi kepada Bara. Dari gelagatnya, wajahnya tampak berbeda dengan Bara 2 minggu lalu. Namun Fadil tak berani untuk menanyakan kepada Bara langsung, khawatir Bara tersinggung. Sudah pukul 11 malam, 1 jam lagi Bara meminta untuk dibangunkan. Aneh memang, Bara minta dibangunkan sebelum pukul 12 malam. Membunuh rasa penasarannya, Fadil memutuskan untuk mengakhiri permainannya. Ia putuskan untuk segera tidur, karena tak sehat untuk matanya yang mulai lelah. Meski sangat ingin melanjutkan permainan, karena besok adalah tanggal merah. Sebelum berbaring, Fadil mengamati Bara yang tampak gelisah dalam tidurnya. Dugaan Fadil benar, ada yang tidak beres dengan temannya ini. Ia teringat Bara memintanya untuk dibangunkan sebelum jam 12 malam. Fadil menggoyang-goyangkan tubuh Bara agar temannya itu terbangun. Bara, bangun Bar." Plak! Fadil menampar Bara cukup keras agar Bara terbangun. Tapi Bara tak bergeming sama sekali. Pukulan keras pun tak dapat membangunkan Bara. Ketika Fadil hendak membangunkan Bara, kembali Saib terdengar suara. Fadil pun menegang mendengar suara samar-samar tersebut. Ada apa sebenarnya? Tapi Fadil tak terlalu terpengaruh dengan suara tersebut. Rasa takut masih bisa ia kendalikan. Bagi Fadil, ketakutan manusia terbesar adalah pada Robnya, Tuhan yang menciptakan manusia. Setan atau jin juga sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak perlu ada yang ditakuti. Fadil tak gentar untuk membangunkan Bara. Sedangkan orang yang sedang dibangunkan masih berada dalam alam mimpi yang membuatnya gelisah. Bara. Hanya panggilan yang ia dengar. Merasa ada yang memanggil namanya, Bara membuka mata. Bara pun teriak cukup kencang. Ia begitu terkejut melihat sosok di hadapannya. Bara yang sedang tidur terlentang dengan kedua tangan terlipat di depan dadanya. Sedangkan sosok tersebut tengkurap di hadapannya. Wajah mereka berdekatan. Sosok itu menatap Bara dan menjeringnya menakutkan. Untuk menoleh wajah ke kanan dan ke kiri saja, Bara tidak mampu. Perlahan sosok itu tiba-tiba menangis. Tangisannya menyayat hati. Tapi bagi Bara tidak peduli. Ia sedang takut sekarang. Dengan segala keberanian, ia mengusir sosok tersebut. Bara pun berteriak mengusirnya. Sosok itu tak terpengaruh dengan usiran Bara. Penampakan itu malah tertawa melengking. Bara mencoba tak gentar. Ia tatap terus sosok tersebut meski ia enggan. Harapannya sosok tersebut menjauh dan pergi. Perlahan, Bara merasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuhnya, seraya memanggil namanya. Mata Bara tiba-tiba membeliak. Ia menatap Fadil, temannya yang berusaha membangunkannya sedari tadi. Tatapan Bara menusuk tajam kepada Fadil, seakan ingin membunuh Fadil. "Bara, sadar Bara," seru Fadil sambil tetap menepuk-nepuk tubuh Bara. "Bara, jangan biarkan setan menguasai kamu. Kalahkan dia, kalahkan. Tanamkan dalam pikiranmu, kamu manusia, lebih mulia," teriak Fadil yang kini mulai merasa takut dan frustasi melihat keadaan Bara. Bara hanya menatap nyalang pada Fadil.
Sesekali giginya bergemerutuk, rahangnya mengeras, hingga akhirnya kesadarannya kembali. Tubuh Barah kini pun melemas, serasa seluruh tulangnya dicopot dari tubuhnya. Ia hanya bisa mendesah napas dengan pelan. Barah, kamu kenapa? Apa sering begini saat malam?" tanya Fadil sudah tidak sabar lagi. Barah menunduk, hanya anggukan saja jawabannya. Ia tak tahu harus bagaimana bercerita kepada Fadil. Ada ketakutan akan dihakimi atau tidak percaya atas apa yang sering dialaminya. Barah menarik napas dalam. "Setiap hari aku tidak bisa tidur, Fat. Sudah 2 minggu ini aku seperti ada yang mengganggu." Fadil memperhatikan Barah yang tampak frustasi. "Aku tidak mengerti kenapa ada yang mengganggu. Aku seperti orang yang dihantui, Fat," ucap Barah lagi. Fadil yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. "Sebenarnya saat aku pertama kali masuk ke kamar kosmu ada yang berbeda, Bar. Nggak kayak biasanya." "Terus apa yang akan kamu lakukan?" tanya Fadil. "Aku sudah minta tolong akangku di kampung untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia hal mistis begini banyak tahu." "Minta tolong bagaimana, Bar?" tanya Fadil penasaran. "Akangku di kampung. Ya, intinya di kampung dia ikut semacam kumpulan kebatinan. Ada gurunya yang tahu hal begini." "Apa? Dukun maksud kamu?" Fadil pun bertanya lagi, dengan gamang yang hanya dijawab Barah dengan anggukan. Sebelum hendak berbicara, Fadil menghela napas dalam. Ia mempertimbangkan apakah harus menyampaikan atau tidak. "Bar, apa hal begini harus diselesaikan dengan dukun lagi? Bukannya nanti akan ada banyak hal yang harus kamu jalani? Semacam ritual atau mahar pengikat. Maksud kamu apa, Fat?" Barah mulai agak emosi atas pertanyaan Fadil. Sudah tubuhnya masih lemas, Fadil bertanya dengan nada hendak menghakimi. "Maksudku, apa tidak ada cara lain selain ke dukun? Kita tidak pernah tahu akan apa risikonya, Bar." Fadil memperhatikan Barah, kemudian ia melanjutkan kata-katanya. "Tapi semuanya kembali pada dirimu, Bar. Apa yang kamu yakini dan percayai. Aku hanya memberikan saran. Boleh kamu pertimbangkan, boleh kamu buang," ujar Fadil sembari menepuk pundak Barah. Barah berpikir atas perkataan Fadil. Ia bimbang, tapi pada siapa lagi ia meminta bantuan kalau bukan paranormal yang dikenal kakaknya. "Ayo main game saja kita sampai subuh. Besok kan libur," ajak Fadil agar Barah tak terganggu dan tegang. Ia tahu temannya ini butuh dukungan dan hiburan. Barah pun sumringah atas ajakan Fadil. Hal ini bisa membunuh rasa khawatir dan takutnya. Fadil dan Barah asik bermain game hingga pukul 4 pagi. Setengah jam lagi akan tiba waktu sholat subuh. Mata Fadil dan Barah sudah memerah karena mengantuk dan duduk di depan laptop dalam waktu 4 jam untuk bermain game online. Barah sudah mulai terkantuk. Fadil tetap berusaha mempertahankan diri agar tidak tertidur. "Bar," panggilnya pada Barah agar tidak tertidur. "Sholat subuh dulu baru tidur," seru Barah. "Iya," jawab Barah lemas. "Bar, kamu tadi gimana? Ada rasa takut dan ada yang gangguin gak pas kita lagi main PS?" tanya Fadil. Barah memikirkan ucapan Fadil. Ia merenung. "Enggak, Fat, aku gak ngerasain gangguan. Kayak yang lupa saja." "Berarti kamu dalam kondisi tidak satu server dengan makhluk astral." "Satu server? Maksudnya, Fat?" tanya Barah tidak mengerti. Sebagai bungsu dari 5 bersaudara, jarak usia Hanif dan Barah yang tidak terlalu jauh membuat mereka dekat. Sedari kecil, Barah selalu mengikuti kemana Hanif pergi bermain. Hanya untuk pendidikan dan sekolah saja mereka berbeda. Barah meski sudah bermain, tapi ia suka dengan sekolah. Cewek ini yang namanya Muti, apa ia cewek gampangan? Apa si Muti ini minta kamu tanggung jawab? Soalnya sudah grepek-grepek. "Iya bang, cewek yang tidur sama aku Muti. Dia gak ngomong untuk tanggung jawab. Cuma aku risih dan malu kalau ketemu dia. Malu karena keingat gimana kejadian malam itu. Risih karena dia terus-terusan ngejar aku bang. Karena katanya dia cinta aku," ujar Barah. Hanif mengerutkan kening seraya berpikir dan kemudian mengeluarkan interogasi pada Barah kembali. "Wajah yang sering ganggu tidurmu ini wajah siapa? Wajah Muti atau cewek lain?" tanya kakaknya. "Iya Kang, wajah yang kulihat itu si Muti. Cuma beda tampilan saja." Hanif merasa aneh, seperti ada yang salah atas dugaannya.
selain Muti, kamu dekat sama cewek mana lagi? Tanya Hanif ala polisi yang sedang menginterogasi pelaku kriminal. Dekat sama Iva, cewek dari desa Karangasih, Kang. Apa? Iva? Anak Karangasih? Hanif bergumam. Ia seperti pernah mendengar nama itu. Mencoba mengingat wajah dan namanya. Tapi ia lupa. Ada apa sebenarnya? Bara sudah tidak sabar lagi dan penasaran dengan apa yang dialaminya. Ada yang ngerjain kamu, Bar. Alasannya nggak bisa diketahui. Ini semacam kayak membuatmu agar membenci dan lupa pada seseorang. Secara jenis, bala yang dikirim padamu nggak sampai membahayakan nyawa. Menurutku lo ya. Tapi ya kamu dibuat tidak suka dan linglung. Apa nggak berbahaya? Gimana nggak berbahaya, Kang? Orang pernah dicekik aku. Ucap Bara kesal. Tapi kamu akan dibuat tidak nyaman dan terganggu, Bara, dan membuat kamu benci. Hanif tidak lagi melanjutkan kata-katanya. Ia masih menduga-duga karena ada hal aneh. Sosok yang dimimpikan Bara adalah sosok Muti, sedangkan ia tidak tahu bagaimana Iva. Hanif lupa, ia hanya pernah dengar tentang Iva. Tapi apakah Iva itu? Terdengar helaan napas dari Bara. Sebenarnya ada kejadian, Kang. Waktu itu aku lagi jalan sama Iva. Kebetulan Iva lagi di Bandung. Dia pengen jalan-jalan. Ya aku ajak aja dia. Pas lagi makan di kafe, aku ketemu Muti. Terus agak berantem sedikit. Emang gimana kejadiannya? Tanya Hanif. Bara mengingat kembali saat tragedi kafe yang memalukan baginya. Iva dan Bara masuk ke dalam kafe dan segera menempati kursi yang masih kosong. Setelah petugas kafe mencatat pesanan mereka, Iva dan Bara sama-sama bermain ponsel masing-masing. Nampak masih canggung atau malu-malu di antara keduanya, terutama Bara. Hingga akhirnya Iva mengajak Bara untuk selfie bersama. Puas setelah foto bersama, Iva mengunggah dalam akun sosial medianya. Bara dengan tertawa tipis yang memperlihatkan kedua lesung pipinya yang menakjubkan bagi Iva. Mereka pun tertawa bersama. Bertepatan pula pesanan makanan mereka sudah datang. Mereka berdua tak tahu bahwa di sudut meja lain ada yang sedang memperhatikan mereka berdua yang saat ini tampak mesra. Membuat seseorang melihat mereka saat ini dengan perasaan sakit. Bergemuruh, bak dipukul palu di dalam dadanya. Tercubit, sesak, dan ingin menangis dari tadi. Sekuat tenaga ditahan oleh gadis itu. Iya, gadis itu adalah Muti. Dia sudah datang terlebih dahulu di kafe ini sebelum kedatangan Bara. Terkejut, itulah yang pertama kali dirasakannya saat melihat Bara datang dengan gadis yang disebut Muti cewek ale ini. Melihat Bara yang bisa tersenyum seperti ini, ada rasa senang, tapi juga memberikannya rasa sakit. Bahwa senyum Bara bukan untuknya. Tanpa pikir panjang, Muti pamit pada temannya dan menghampiri meja Bara dan Iva berada. Segera mengambil tempat duduk di depan Bara yang kebetulan kosong. Bar, lagi makan di sini ya? Sama siapa? Tanya Muti sembari duduk. Muti? Gumam Bara terkejut. Siapa nih? Kenalan dong Muti. Basa-basi Muti pada Iva dengan mengarahkan tangan kanannya mengajak Iva berkenalan. Iva yang kaget menatap Bara dan Muti bergantian, kemudian menyambut tangan Muti. Mereka pun berkenalan sembari menyebut nama masing-masing. Ada tatapan tak suka dari Iva pada Muti. Entah tatapan cemburu atau tatapan tidak suka karena diganggu waktu berdua dengan Bara. Tak mampu Muti tafsirkan tatapan Iva tersebut. Kamu kapan di sini, Mut? Tanya Bara dengan agak tersendat. Sudah dari tadi sebelum kamu datang. Aku lihat kok pas kamu masuknya. Kamunya aja yang gak lihat aku. Aku sama teman kerja aku tuh, mereka. Jawab Muti dengan penjelasan panjang lebar. Ia tahu maksud Bara yang mengira Muti mengikutinya dari tadi. Jawaban Muti hanya dijawab oleh Bara sambil menoleh meja yang ditunjuk Muti tadi. Iva yang merasa terganggu dengan kehadiran Muti ingin mengibarkan bendera perang untuk meraih perhatian Bara. Iva mau icip nasi goreng cikurnya, boleh nggak? Kayaknya enak nih, pinta Iva dengan manja. Iya, boleh. Mau pesan nggak? Kalau mau, pesenin. Jawab Bara lembut yang membuat Muti lagi-lagi harus menguatkan hatinya. Tak boleh lemah di hadapan cewek ale ini. Baginya, tetap sebelum ada undangan datang dan janur kuning melengkung di atas pagar selamat datang depan gerbang kampung, belum ada kata menyerah. Enggak deh, makan punya aja.
Takutnya nanti kalau Iva makan sendiri nggak habis, sangka Iva dengan lembut. Tapi bagi Muti, nada bicara Iva sangat dibuat-buat, tidak alami sekali. Maklum, lagi cemburu. Ponsel Bara pun berdering. Ia menjawab panggilannya dengan menghadap ke belakang dan tidak memperhatikan kedua gadis yang sebenarnya berseteru dalam diam itu. Muti pun jengah dengan tatapan Iva yang membuatnya tidak nyaman. Ia memutuskan kembali ke tempat meja teman-temannya. Ia tak sadar saat berdiri ia menyenggol minuman coklat panas yang mengakibatkan cangkirnya tumpah. Tapi tidak jatuh karena cangkir itu dalam tangkapan Iva. Untungnya Iva pun terkejut dengan menjerit. Bara pun menoleh dan segera memutuskan panggilannya sepihak karena jeritan Iva yang membuat perhatian pengunjung lain. Mereka tak sadar bahwa mereka sudah mulai menjadi perhatian pengunjung kafe lain. Terserah Bara, tapi aku nggak sengaja. Benar-benar nggak ngerasa nyenggol. Jelas Muti mencoba untuk lembut. Dia calon istri aku, Muti. Jangan sampai dia kenapa-napa. Ucapan Bara kali ini membuat jantung Muti seakan jatuh dari tempatnya. Serasa pukulan palu yang dirasakan dari tadi terasa lebih keras dan kencang, membuat hatinya terasa benar-benar sangat sakit. Bara telah berhasil menggoreskan pedang katana di hati Muti, membuat kepalanya pening dan tak karuan. Sebenarnya Bara sendiri pun terkejut dengan ucapannya. Hanya saja yang di pikiran Bara saat ini, cara inilah adalah yang paling tepat untuk menghindari dari Muti. Meskipun ia tertarik dengan Iva, tapi untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, tentu saja Bara masih belum siap. Bar, gimana bisa kamu sama dia, sedangkan kita? Muti yang hendak melanjutkan perkataannya segera disangga oleh Bara. Mut, yang kemarin cuma khilaf, seru Bara mendesah, kemudian melanjutkan kembali. Kamu tahu aku nggak pernah ada rasa sama kamu. Yang kemarin itu kita juga main aman kan? Nggak sampai jebol apapun. Hanif menatap adiknya dengan pikiran yang belum pasti saat Bara sudah menyelesaikan ceritanya mengenai kejadian di kafe. Ia tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan. Meski tahu ia tak mengenyam pendidikan tinggi macam Bara, tapi saat ini ia akan memanfaatkan waktu selama di Bandung untuk mengetahui siapa Muti dan Iva. Pakai liontin dan minyak ini. Minyak ini harus kamu usap-usapkan di telapak tangan dan tengkuk. Saat kamu ketemu pria itu, jabat tangannya atau pegang badannya, ia akan ingat sama kamu, ucap seorang dukun perempuan. Iya Bi, apalagi yang harus saya lakukan? Mandi kembang dan makan bunga kantil, Neng. Tapi ingat, pengasihan ini ada kurangnya. Apa itu Bi? Tanya si gadis penasaran. Jarak pengasihan ini akan sangat ampuh bila jaraknya dekat. Bila jaraknya jauh, Bibi nggak bisa menjamin, karena kamu butuh sering bertemu dengannya. Kalau sudah sering bertemu, lama-lama cowok itu akan takluk padamu. Jadi saya harus didekatkan terus ya Bi? Kalau bisa iya, karena itu gunanya minyak dan liontin kalung tersebut. Minyak ini gunanya sebagai pemikat tak kasat mata dari sentuhan, sedangkan liontin kalung yang akan memancarkan aura cantikmu, ucap dukun itu. Si gadis berpikir bagaimana caranya agar dia selalu bertemu dengan pemuda tersebut, pemuda yang sudah membuatnya jatuh cinta dan ingin terlihat cantik. Bara cukup tenang. Sabtu kemarin ia ditemani oleh Fadil. Hari ini ada kakaknya dan akan menginap beberapa hari untuk mengamati langsung apa yang terjadi di malam hari. Hanif sudah memintanya untuk tidur setelah Isya dan akan dibangunkan oleh Hanif sebelum jam 12 malam untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Hanif sudah tidur siang hingga menjelang maghrib. Baginya, tidur larut malam atau tidak tidur sekalipun tidak masalah. Ia bekerja serabutan di desa. Hanif sangat berbeda dengan kakak laki-laki mereka dan Bara. Hanif tidak mau pergi bekerja ke kota. Sekolah pun ia hanya mau sampai SD. Hanif memang cukup bengal, tapi ia begitu disegani oleh para pemuda di kampungnya. Memang dalam keluarga mereka hanya Bara saja yang berbeda. Bara suka sekolah. Karena itu dia sekolah hingga SMA. Kakak pertama dan kedua hanya sampai SMP. Bara bahkan mengambil kuliah kelas karyawan. Diakui pula oleh Hanif bahwa di antara sesama anak laki-laki, bila secara ketampanan, wajah, dan penampilan, Bara bagi ukuran pemuda desa sangatlah tampan. Banyak gadis-gadis yang suka padanya. Menurut cerita, wajah Bara sangat mirip dengan Aki Buyut mereka yang dulu terkenal sebagai pemuda pujaan di desanya.
karena wajah tampangnya. Karena itu, Hanif yakin banyak yang ingin memikat Bara karena tak hanya melihat tampangnya, tapi Bara juga memiliki pekerjaan yang baik. Beberapa tahun ia bekerja sudah menjadi pegawai tetap. Hanya saja cara para gadis memikat Bara ada yang salah dan ada yang benar. Hanif tidak yakin dengan dugaannya. Ia perlu banyak mencari tahu. Hanif pun belum bisa mengatakan ritual untuk menghalau gangguan mistis macam ini. Karena pastinya Bara harus kembali ke kampung, karena tak mungkin ia pulang pergi setiap hari. Hanif memandangi adiknya yang sedang tertidur. Tanpa raut wajah Bara tak tenang. Meski tidur, guratan kecemasan sangat nyata. Hanif tahu pasti akan sangat tersiksa secara batin, karena Hanif pernah menjalaninya. Karena itu, ia tekadkan untuk membantu Bara keluar dari masalah ini. Kini, jiwa Bara terlempar dalam dunia mimpi kembali. Ia bermimpi berada dalam sebuah perjalanan kendaraan umum. Ia mengenal kendaraan besar ini. Kendaraan umum dengan ciri khas warna biru tua. Bila di kampungnya dengan menggunakan bus ini, jarak tempuhnya bisa naik 2 kali lipat lebih lama. Karena jalannya yang pelan dan lambat layaknya kura-kura, bus ini tak banyak penumpang yang naik. Bara pun duduk di bangku baris ke-7. Tempat duduknya sangat dekat dengan pintu belakang. Ia merasa aneh karena tiba-tiba bisa naik bus ini. Padahal dirinya tak pernah sekalipun pulang pergi naik bis. Ia yang penasaran dan tak mengerti, hanya bisa tengok kanan kiri, depan belakangnya, melihat keadaan sekitar dan penumpang bis. Bara merasa janggal dengan para penumpang bis ini. Wajah mereka tampak pucat tanpa ekspresi. Setahu Bara, dari cerita-cerita teman kampungnya yang pernah naik bus ini, bis ini tak memiliki AC. Namun yang saat ini dirasakan Bara, tubuhnya menggigil kedinginan. Hanya sekitar bis sungguh tak ramah bagi tubuh Bara. Masih dalam ketakutannya, bis tiba-tiba berhenti. Bara pun menengok keluar jendela bis. Ia hafal betul jalan ini. Terdapat masjid besar dengan kubah hijau yang besar, namun kental dengan nuansa tradisional. Halaman masjid ini sangat besar, tapi yang membuat Bara menyipitkan mata adalah adanya pohon beringin besar di samping luar masjid. Meski ini malam hari, tapi Bara ingat betul bahwa tidak di masjid ini tidak pernah ada pohon beringin, atau ia yang salah lihat. Bis berhenti cukup lama. Kemudian pintu bis di bagian depan terbuka. Ada penumpang yang naik. Ia seorang perempuan dengan dress selutut berwarna merah. Rambutnya tergerai panjang hingga ke pinggang. Bara menahan napas saat melihat perempuan itu. Seluruh bulu-bulu halus di tengkuknya dan tangannya seakan berdiri ikut merasakan kengerian jiwanya. Mata perempuan itu melotot ke arah Bara dengan senyum menyeringai lebar dan menakutkan. Ingin rasanya ia beranjak pergi dari kursi yang ia duduki sekarang, tapi pantatnya ini seakan menempel lekat sekali di kursi penumpang. Bara hanya bisa bergerak gelisah di kursinya. Ia menunduk agar tak melihat sosok perempuan itu yang masih berdiri dekat sopir. Dek, jantungnya terasa jatuh dari tempatnya ia. Perempuan itu tiba-tiba saja berdiri di depannya dengan bola mata yang membelalak, besar, bergerak ke kanan dan ke kiri. Bara seakan terhipnotis mengikuti gerakan mata perempuan tersebut hingga Bara pun berteriak. Ia berteriak karena bola mata perempuan itu terlepas dan ada dalam genggaman tangan Bara. Ia hanya bisa bernapas pendek dan ingin berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Pergi, pergi kamu, pergi, seru Bara, tapi naas, tetap ada suara yang keluar. Ia ingin mengusir sosok penampakan itu agar pergi jauh. Perempuan bergaun merah itu hanya tersenyum lalu berkata, Ini ulahmu. Kemudian sosok itu menghilang. Hanif yang melihat tubuh adiknya menegang dan kaku. Ia tahu adiknya sedang bermimpi bertemu dengan wujud aneh. Segera ia tepuk dan usap-usap dahi Bara hingga tengkuknya agar segera terbangun. Bara pun terbangun dengan raut wajah yang takut, seakan-akan melihat langsung apa yang dimimpinya. Ia duduk di atas kasur. Kang, kuntilanak Kang. Hanif mengangguk sembari menyodorkan gelas berisi air minum yang telah ia siapkan tadi. Ia memang sudah tahu sosok kuntilanak itu di samping kasur Bara saat Bara masih dalam keadaan tidur. Hanif bertanya dalam hatinya. Kemarin saat Bara ditemani temannya menginap, apakah mengalami hal serupa? Karena penampakan itu akan datang langsung
Kemudian dia bekerja mengganggu melalui mimpi. Apakah teman Bara juga melihat keanehan pada adiknya saat tidur atau tidak? Saat dirasa Bara telah tenang, Hanif memulai pertanyaannya, dan setelah itu